Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa dengan saya Abdurrahman, dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih juga tetap mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya itu hampir sama ya. Dan sebetulnya untuk pertanyaan ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Namun kalau misalkan belum jelas, tetap akan saya jelaskan ya di sini ya. Dan bagi teman-teman yang lain, sebelum kalian bertanya, coba tengok deh video-video saya yang sebelumnya. Mungkin kalian bisa memahaminya di sana ya. Karena semua penjelasan tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah saya jelaskan dari pertama sampai cara mengobati sampai cara pembelajarannya, itu sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir itu ya. Cuman tidak apa-apalah ya gitu ya. Saya akan mencoba jelaskan lagi di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti biasa ya. Sebelum videonya saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Memijit subscribe itu hal yang sangat mudah sekali ya buat kalian ya. Kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik ya. Dan kalau seandainya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share video tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Dan semoga kalian pun termotivasi. Semoga ini videonya menjadi wasilah atau jalan keluar buat kalian yang sedang mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan kalian itu bisa lebih memperbaikinya ya. Dan kalian itu semoga saja bisa menjadi sembuh total, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman. Ini pertanyaan nah itu ya, kebiasaan buruk saya itu kalau misalkan mau nge-share video itu jarang ditulis ya. Kalau nggak salah itu adalah, memang banyak di pertanyaannya itu hampir sama ya. Cuman salah satunya itu yang di kolom komentar itu, kalau nggak salah nih, Linda Trisnawati kalau nggak salah ya. Saya juga lupa lagi. Itu keburukan saya kalau misalkan mau nge-share video itu jarang saya tulis ya. Nah itu ya, Linda Trisnawati kalau nggak salah ya. Dia itu sudah 6 bulan terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian sudah berobat ke dokter ya. Dan sama dokter juga sudah diponis itu dia itu menderita GERD ya. Namun mungkin karena lama tidak sembuh juga gitu ya, akhirnya dia itu pernah ke orang pintar katanya gitu ya. Pernah ke orang pintar, dan sama orang pintar itu dia itu diponis katanya dapat gangguan dari makhluk halus. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau kalian misalkan sudah diponis kata dokter itu ada sesuatu, misalkan mengidap suatu penyakit atau mengalami gangguan suatu penyakit, ya sudah ya, jangan terlalu penasaran ya, karena kalau misalkan kepenasaran kalian itu nanti akan menjerumuskan kalian ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi semuanya bakalan terganggu, ekonomi kita terganggu, karena keuangan kita terganggu ya, karena kita itu sering memberikan atau membayar pengobatan yang sebetulnya tidak ada faedahnya ya. Makanya kalau misalnya kata dokter misalnya diponis mengidap suatu gangguan penyakit, ya sudah itu aja gitu, jangan mencari penyakit yang lain teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan keinginan kalian selalu terus dilaksanakan, itu tidak akan habis-habis teman-teman ya. Contoh, kalau misalkan kita sedang mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian mempunyai pikiran karena sakit kepala, kalian berpikir itu adalah geger otak atau kanker otak, nanti kalian berobat lagi ke dokter mencari pengetahuan tentang sakit yang diderita ya, kemudian di rongsen lagi, ditulis, itu biaya semua gitu ya. Nah kata dokter tuh, oh nggak apa-apa, kepala nggak apa-apa. Ketika pulang ke rumah ada sensasi di dada, penasaran lagi, lari lagi ke dokter paru-paru misalkan ya. Ternyata sama dokter paru-paru tuh, oh ibu bapak ini nggak apa-apa, paru-parunya sehat. Ketika pulang ke rumah penasaran lagi, ini jangan-jangan paru-parunya sehat, jangan-jangan ini bagian jantung, lari lagi ke dokter jantung. Jadi mau sampai kapan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kata dokter sudah diponis misalkan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ya sudah, itu saja yang kalian harus pahami, yang kalian harus pelajari adalah tentang asam lambungnya ya.
asam lambungnya seperti apa, GERD-nya seperti apa, anxiety-nya seperti apa, kemudian psikosomatisnya seperti apa, biar kalian juga bisa mempelajarinya, biar kalian juga bisa memahaminya. Dan kalau sudah memahaminya, kalau sudah mengerti, kalian tidak akan penasaran lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan mencari alasan-alasan yang lain, alasan-alasan yang sebetulnya nanti akan menjerumuskan kalian ke hal-hal yang lain ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, mohon kalau misalkan sudah mendapatkan ponisan dari dokter itu tentang asam lambung GERD, ya sudah ya, jangan mencari-cari penyakit yang lain, karena memang untuk sensasi asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu memang seluruh tubuh itu aneh semua ya. Dari bagian kepala ada yang sakit seperti kayak kanker, seperti kayak geger otak, nah seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di bagian mulut ada yang tidak nyaman, jangan-jangan saya radang tenggorokan, jangan-jangan pita suara beginilah, jangan-jangan tengkukan kita itu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Kemudian di bagian dada seperti ada penyakit paru-paru, ada seperti penyakit jantung. Jadi kalau misal kita turutin semua ya, nggak akan habis-habis ya. Kita dari ujung kepala sampai ujung lambung misalkan sudah beres, sudah diperiksa ke dokter, ternyata baik-baik saja, penasaran lagi karena sering lemes ya. Lutut itu lemas, nggak bisa berdiri, waduh jangan-jangan saya pengeroposan tulang, waduh jangan-jangan saya kena stroke, akhirnya berobat lagi, nggak akan beres-beres teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah diponis asam lambung GERD anxiety psikosomatis, ya sudah ya teman-teman ya, pelajari saja, kemudian pahami. Kalau sudah dipelajari, sudah memahami, kalian bisa tahu sendiri ya, oh ternyata memang begitu ya, sensasinya memang begitu, dan cara menanggulanginya harus begini. Nah gitu teman-teman ya. Nah gitu ya. Jadi untuk barusan siapa ya, untuk Mbak Linda Trisnawati itu dia tuh sudah ke dokter ya. Nah, setelah ke dokter kemudian ke orang pintar juga sudah katanya, karena kata orang pintar gangguan makhluk halus katanya gitu ya. Nah kemudian Mbak Linda ini sering mengalami sempoyongan gitu ya. Nah ini untuk sempoyongan Mbak Linda ya, itu sempoyongan itu memang kita itu kekurangan gizi ya. Jadi kebutuhan energi, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya tentang sempoyongan, tentang kelayangan ya. Kalau misalnya kita sempoyongan, kita kelayangan, itu memang kebutuhan gizi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Akhirnya keseimbangan tubuh terganggu ya teman-teman ya. Jadi memang kebutuhan gizi tidak terpenuhi, kebutuhan nutrisi, energi, vitamin dan semuanya dan bla 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 itu tidak terpenuhi ya untuk kebutuhan tubuh kita itu, yang akhirnya keseimbangan tubuh terganggu ya, dan kemudian seluruh tubuh itu tidak bekerja dengan maksimal. Nah itu gitu teman-teman ya. Jadi jangan beranggapan yang lain lah gitu ya. Hal yang sangat wajar sekali ya, ketika tubuh kita tidak terpenuhi gizinya ya pasti sensasinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian sering mengalami kedutan. Nah untuk kedutan itu karena berbeda dari sensasi asam lambung ya. Untuk kedutan itu karena kalian itu sedang mengalami stres, bingung, was-was, cemas gitu ya. Ya itu stres ya. Jadi memang kita itu setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, kenapa ini saya lama nggak sembuh-sembuh, kenapa ini saya nggak kembali normal-normal, apakah saya itu penyakitnya ada yang lain-lain, apakah penyakit saya itu ada komplikasi, apakah ini tanda-tanda kematian saya, atau ini adalah dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Tidak teman-teman ya, coba ingat-ingat, apakah setiap hari kalian memikirkan tentang penyakit ya? Apakah kalian setiap hari selalu memikirkan sensasi? Dan kalau seandainya kalian melakukan hal seperti itu, ya sudah ya. Jadi kalian itu memang sekarang itu sedang bingung, sedang cemas, sedang was-was, sedang pokoknya selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi ya. Dan akhirnya kita itu menjadi stres sendiri tanpa disadari gitu ya. Stresnya tanpa disadari ya. Jadi kalau misalkan orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu kalau misalkan diponis, kalau misalkan dikatakan waduh ini saya kok begini, yaitu stres karena kamu banyak pikiran,
pikiran apa sih, saya nggak berpikir yang lain-lain, padahal setiap harinya itu berpikir tentang penyakit. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk kedutan itu memang kita itu sedang stres. Jadi stres itu jangankan otak kita ya, organ tubuh pun yang lain tuh dari mulai kulit, otot itu semuanya bisa mengalami stres ya. Jadi kalau misalnya stresnya bisa berbentuk kedutan, nah seperti itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian tidak percaya, tolong deh tanyakan ke dokter ya, pasti akan sama gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selalu mempunyai perasaan, untuk Mbak Linda ini sering mempunyai perasaan katanya umurnya itu tidak akan panjang lagi, jadi tinggal menunggu waktu gitu katanya. Nah begini ya teman-teman ya, kalau misalkan masalah hidup gitu ya, masalah jodoh, takdir, rezeki itu semuanya tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan namun Allah Subhanahu wa taala juga menyarankan kita kalau seandainya kita mempunyai musibah, mempunyai apapun gitu ya, terkena apapun, ya kita harus sabar, harus tawakal ya, tetapi kita juga harus berikhtiar ya teman-teman ya. Contoh kalau misalkan kita selalu mempunyai perasaan mati gitu, akan menghadapi kematian, tinggal menunggu waktu. Jangankan yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis ya, orang yang tidak terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis juga kalau untuk menghadapi kematian itu tinggal menunggu waktu semuanya ya. Kalian harus percaya, kalian harus yakin. Kayaknya anak kecil juga sudah pada tahu ya, kalau orang hidup pasti bakalan meninggal ya. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak usah dicemaskan ya. Kalau untuk kematian jangan dicemaskan ya. Jadi untuk yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kenapa bisa cemas gitu, kenapa takut menghadapi kematian ya, karena dia itu sedang sakit ya. Kemudian sensasi penyakitnya itu seperti orang meninggal, seperti orang yang mau mati gitu. Tetapi untuk sementara dia itu tidak mau dulu mati gitu ya teman-teman. Itu yang ditakutkan ya. Padahal itu tidak akan menyebabkan kematian kalau misalkan Tuhan berkehendak lain. Kalau misalkan Tuhan, kamu umurnya masih panjang, ya sudah pasti bakalan sembuh ya. Kalau misalkan kamu umurnya pendek, ya hari itu juga mungkin meninggal gitu ya. Jadi umur itu tidak bisa ditentukan ya. Jadi umur itu semuanya juga tidak ada yang tahu. Jadi untuk yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau kalian berpikiran kalian akan meninggal, ya memang kita semua bakalan meninggal gitu ya teman-teman ya. Cuman untuk hal untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis jangan terlalu diperdalam lah gitu ya. Kalau misalnya kalian sembuh gitu ya, yakinkan saja dalam diri kita ya, yakinkan saja dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan sembuh. Karena memang untuk penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan sembuh teman-teman ya, tanpa diobati, tanpa digimana-gimanain pun itu bakalan bakalan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Cuman memang temponya, waktunya tidak sama dengan penyakit yang lain ya. Jadi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu prosesnya agak lumayan juga gitu ya. Yang saya rasakan dan kemudian sharing dengan teman-teman yang lain yang sudah sembuh memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu berbeda dengan penyakit yang lain. Penyakit yang lain 1-2 hari kita kasih obat juga bakalan sembuh ya. Tetapi untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis justru penyakitnya berbeda dengan yang lain. Hal yang sangat aneh sekali ya, dari mulai sensasi, dari mulai metode pengobatannya pun berbeda ya. Contoh lagi nih lah, kalau misalkan untuk penyakit berbeda-beda sensasinya, berbeda-beda juga untuk pengobatannya. Gini aja, hal yang sangat mudah aja segini ya. Kalau misalkan tangan kita keiris pisau, misalkan teriris pisau gitu ya, ada luka gitu ya, lukanya sampai lebar gitu ya, berarti pengobatannya juga berbeda. Kita datang ke rumah sakit, pasti di rumah sakit juga dijahit kan. Nah itu ya, pengobatan pertama itu dijahit. Nah itu, tetapi berbeda lagi dengan misalkan kalau kita jatuh tetapi tidak sobek kulitnya, tetapi cuman tergores aja. Nah itu rasanya juga beda dan pengobatannya pun berbeda. Padahal itu namanya juga sama, luka. Nah itu ya teman-teman ya, kita terluka gitu kan. Jadi berbeda-beda gitu ya. Luka dengan sayatan atau luka dengan goresan itu berbeda cara pengobatannya. Nah penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis ini juga berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain metode pengobatannya atau obatnya seperti itu ya, seperti yang ya kalian sudah tahu lah. Nah untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis ini berbeda penyakitnya dengan yang lain, dari mulai sensasi, kemudian cara pengobatannya pun berbeda ya, metodenya pun berbeda. Jadi metodenya yaitu yang pertama ya, kuncinya yang pertama itu kalian harus yakin ya.
yakin bahwa penyakit ini bakalan sembuh. Kalian harus percaya bahwa penyakit ini akan sembuh ya. Yang kedua ya, pelajari tentang penyakit kalian ya. Sensasinya seperti apa kalian sudah tahu, pelajari saja ya. Asal mulanya dari mana, karena setiap sensasi itu berbeda-beda. Dari asam lambung sensasinya begini, dari GERD sensasinya begini, dari anxiety sensasinya begini, dari psikosomatis sensasinya begini. Jadi setiap penyakitnya itu kalian cara mengobatinya pun berbeda ya, cara menanganinya berbeda. Jangan disamakan ya. Sensasi asam lambung berbeda dengan sensasi GERD ya. Sensasi GERD berbeda dengan sensasi anxiety psikosomatis. Nah, cara menanganinya pun berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi pelajari masing-masingnya gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kalau sudah kalian pelajari, kalian juga pasti nanti bakal tahu sendiri cara menanganinya ketika ada sensasi ya. Dan kalau sudah tahu, lakukan saja ya, lakukan saja penanganannya. Nah, yang selanjutnya kalian harus bersabar karena sensasi itu bakalan terus datang gitu ya. Tetapi lambat laun, jangan khawatir aja, lambat laun itu akan berkurang, kemudian lupa sembuh aja gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian harus yakin, yang kedua pelajari ya. Kemudian kalau sudah tahu cara menanganinya, lakukan ya. Setelah lakukan, kalian bersabar menjalaninya, insya Allah kalian bakalan sembuh ya. Kalau misalkan kalian tidak percaya bahwa penyakit ini tidak berbahaya, tengok video-video yang lainnya. Banyak sekali motivator-motivator yang memberikan motivasi terhadap kalian ya, yang sudah sembuh, dan rata-rata mereka itu hampir 99% itu adalah mereka sudah mengalami ya. Yang 1%-nya lagi biasanya dokter ya, dokter, kemudian ahli hipnoterapi ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian jangan khawatir, jangan dicemaskan, jangan bingung, jangan bimbang, penyakit ini bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman, cuman kalian harus pahami dulu tentang penyakitnya. Kalau sudah tahu, lakukan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Linda Trisnawati ya. Jadi tolong pahami dulu ya, untuk sempoyongan itu memang tubuh Mbak itu tidak terpenuhi gizinya ya, jadi mengalami sempoyongan ya, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu. Solusinya ya tetap aja makan ya, makan yang bergizi, makan yang bervitamin ya. Jangan heran ya kenapa bisa sempoyongan, kenapa bisa gizinya bisa terpenuhi, padahal saya itu makannya udah banyak, makannya udah saya hitung-hitung gizinya sudah banyak. Ya kalian wajar ya, harus bisa mengerti, harus bisa paham. Lambung kalian itu sekarang itu sedang terganggu ya. Jadi sistem pencernaannya itu tidak bekerja dengan maksimal. Jadi penyerapan gizi atau nutrisinya itu tidak sempurna, yang akhirnya kebutuhannya juga untuk tubuh kita itu kurang ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sering kedutan itu karena memang stres untuk Mbak Linda ini ya. Untuk Mbak Linda kalau misalnya kedutan itu memang dari stres. Coba Mbak ingat-ingat juga, apa setiap hari memang Mbak selalu memikirkan tentang penyakit, apakah setiap hari itu selalu memikirkan tentang sensasi. Nah kalau misalkan sering itu, nah itu hindarilah gitu ya. Jadi yakinkan saja ya, kalau misalkan ada sensasi, tekankan saja dalam pikiran, ini sensasinya sedang terjadi, nggak apa-apa, saya harus tangani. Nah itu ya. Kemudian kalau selalu kepikiran tentang hidup itu tidak lama lagi, Mbak Linda juga harus ingat ya, semua orang juga pasti bakalan meninggal ya. Cuman untuk penyakit seperti ini, penyakit ini tidak akan membuat Mbak meninggal ya. Jadi yakinkan saja bahwa saya itu umurnya bakalan panjang gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis hampir 100% mengalami perasaan seperti ini ya, karena memang sensasi untuk asam lambung anxiety psikosomatis itu rasanya memang seperti orang yang mau meninggal, padahal tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga khususnya untuk Mbak Linda, jadi harus bisa memahami setiap sensasi penyakit. Kalau misalkan sakit gigi, rasanya nyut-nyutan gitu ya, terus bengkak gitu ya, bagian pipi dan pokoknya nyut-nyutan aja gitu ya. Untuk sensasi sakit gigi. Tetapi untuk sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali, diantaranya ya gitu ya, seperti orang yang mau meninggal gitu, seperti orang yang hidupnya itu tidak panjang lagi. Nah itu ya, jadi nggak usah dikhawatirkan, memang seperti itu rasanya ya. Itu untuk Mbak Linda ya. Nah untuk
tadi sudah saya katakan, kunci utamanya yaitu adalah yakin ya, yakin kita harus sembuh, yakin bahwa kita itu bakalan sembuh, kemudian yakin, percaya kita bakalan sembuh, kemudian pelajari ya. Setelah pelajari, tahu caranya, cara menanganinya, lakukan saja, dan nanti itu kalian bakalan sembuh dengan kunci menjalankannya harus sabar saja gitu ya. Nah, kemudian untuk penunjangnya yaitu adalah 3P ya. Jaga pola makannya dari mulai jam makan, kemudian jenis makanan, kemudian pola hidupnya, hidup yang sehat, hidup yang teratur ya, dari mulai olahraganya, dari mulai istirahatnya harus dijaga ya. Nah, kemudian pola pikirnya harus dijaga. Jangan berpikir yang lain-lain, berpikirlah hal yang sangat wajar, berpikirlah hal yang sangat positif gitu ya. Jadi jangan berpikir yang lain-lain, jadi jangan berpikir tentang bahaya, jangan berpikir tentang penyakit yang lain gitu dan sebagainya. Nah, itu teman-teman yang harus dijaga ya. Oke teman-teman, saya hentikan videonya. Nanti kita bertemu lagi di video kesempatan yang lain. Saya akan meng-share tentang video hal yang lainnya lagi, dan semoga video saya bermanfaat. Doakan saja supaya saya tetap sehat, supaya saya tetap nge-share video tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis, dan semoga kalian juga yang sekarang mengalami itu tambah sehat, tambah membaik, sampai bahkan sembuh total ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.